Saya juga melihat seekor harimau berwarna coklat yang ada campurannya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan berkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Bloran, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Wiropati. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Petilasan atau makam Mbah Wiropati di Dusun Bloran, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, memiliki nilai sejarah yang erat katanya dengan perlawanan terhadap kerajaan Majapahit. Latar belakang sejarah. Menurut cerita yang disampaikan oleh Kepala Desa Canggu, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, terdapat seorang tokoh bernama Trunajaya, juga dikenal sebagai Maling Celuring, yang memiliki 4 pengikut setia, Iro Menggolo, Wiropati, Gentarpati, dan Iro Buwono. Keempatnya dikenal memiliki kesaktian luar biasa. Dalam suatu peristiwa, mereka dikejar oleh prajurit Majapahit. Namun, berkat kesaktian mereka, keempat pengikut Trunajaya berhasil menghilang dan melarikan diri melalui terowongan di Desa Canggu. Perjalanan pelarian mereka memberikan asal-usul nama beberapa wilayah di sekitar Kediri. Iro Menggolo tertangkap di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Kepung. Wiropati tertangkap dan tewas setelah melemparkan batu bata putih ke arah prajurit Majapahit. Peristiwa ini mengilhami penamaan Dusun Bata Putih. Gentarpati melarikan diri ke selatan dengan mengendarai kuda kecil, yang kemudian menjadi asal-usul nama Desa Bloran. Iro Buwono mendirikan kerajaan Surabuana yang kini dikenal sebagai Desa Surawono dengan peninggalan Candi Surawono. Makna petilasan Mbah Wiropati. Petilasan Mbah Wiropati di Dusun Bloran diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir atau lokasi bersejarah yang terkait dengan Wiropati. Masyarakat setempat menghormati tempat ini sebagai situs spiritual dan sejarah yang penting. Sering dijadikan lokasi ziarah dan perenungan. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Wiropati dan tempat ini dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Mbah Wiropati, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Malam ini saya sudah berada di makam atau petilasannya Eyang Iropati yang berada di Canggu, Badas. Mari kita berdoa untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum.
Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Di area sini saya melihat ada sesosok laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang gemuk. Dan untuk pakaiannya beliau menggunakan seperti perhiasan yang disampirkan di dada di sini. Dan untuk bawahannya beliau memakai celana pendek serta dilengkapi wiru berwarna putih ada campuran coklat. Dan untuk kepalanya beliau berambut panjang dan memakai sebuah ikat kepala berwarna coklat ada campuran hitam. Dia juga membawa sebuah godong. Saya juga melihat seekor harimau berwarna coklat yang ada campurannya hitam. Bergaris-garis di area punggungnya. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri.
yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati, mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.